terutama untuk pemuda-pemudi Aceh itu, kalau seandainya kalian ingin bersungguh-sungguh, lakukan untuk diri kalian sendiri, jangan untuk orang lain. Jadikan orang tua kalian patokan bahwasanya kalian itu bisa bahagiain dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku Nur Maulina di Pop Life Pod. Nah, pada hari ini Pop Life Pod kedatangan bintang tamu istimewa nih, yang pasti gak asing lagi bagi para pecinta bola khususnya di Provinsi Aceh. Langsung saja kita undang, ini dia Bang Muharir. Apa kabar Bang Muharir? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi ini teman-teman, Bang Muharir ini sedikit info, beliau adalah pemain sepak bola Aceh ya Bang ya? Ya, betul. Dan pastinya bukan cuma di Aceh dong. Tapi sebelum itu, takutnya nih teman-teman belum kenal semua. Gimana kalau Bang Muharir perkenalkan diri dulu nih? Kenalkan diri. Iya, dulu? silahkan. Oke, nama saya Muharir, tempat tinggal di Palu Ladang, keseharian main bola dan bisnis. Wah, pebisnis juga. Bisnis apa tuh Bang? Ya, misal kayak peralatan olahraga yang berkaitan dengan sport juga. Ada tokonya? Ada, kebetulan baru di rumah, belum di, tapi bakalan jadi toko. Iya, semoga akan jadi toko. Nanti teman-teman kalau butuh peralatan bola langsung nih Bang Muharir. Oke, Bang Muharir. Jadi Bang Muharir ini kalau kita lihat di Instagramnya, bahkan di Google itu udah ada. Kalau kita tulis Muharir itu udah keluarlah Bang Muharir kan. Kira-kira prestasi apa aja nih yang udah Bang Muharir raih untuk mengharumkan nama Aceh, Bang? Oh, yang pertama untuk Aceh sendiri pernah menjuarai juara 1 tingkat Sumatera di Bengkulu. Itu bola. Itu sepak bola berkaitan dengan prapon, untuk seleksi prapon untuk menuju pon. Kedua langsung pada pon ya, juara 2 dari seluruh Indonesia. Wah, hebat teman-teman, juara 2 seluruh Indonesia. Itu dengan klub Bang ya? Klub Enggak, apa? perwakilan provinsi. Sendiri? Enggak. Gimana itu? Sepak bola itu kan tim. Iya. Tim itu dari seleksi 2 tahun kami seleksi untuk Aceh dari 1.000 peserta, 22 orang yang terpilih untuk mengikuti lomba di Papua. Jadi kemarin ke Papua. Ke Yang Papua. ke Papua itu yang juara 2. Iya, dari 2. Wah, hebat sekali, seluruh Indonesia teman-teman. Maya kalau bahasa Acehnya, Bang. Oke, Bang Muharir. Ini Bang Muharir sekarang profesinya pemain bola. Tapi kalau pendidikannya gimana itu? Nah, alhamdulillah kalau kita itu main bola sama pendidikan itu harus sama, harus kita samakan. Iya. Alhamdulillah pendidikan Tamatan Politeknik Osmoe Tamatan 2019 jurusan Teknik Kimia, prodi Teknik Kimia Industri. Nah, S1. Kalau SMA-nya dulu? SMA-nya di SMA Negeri 1 Dewantara, SMP-nya di SMP Al-Alat, SD Al-Alat dan TK Al-Alat. Oh tadi yang di Politeknik D3 Bang ya? D4. D4. Oh D4 itu setelah S1 kan? Iya, setelah itu. Tapi ini teknik kimia, kenapa lari ke sepak bola ini Bang? Gimana Nah. itu ceritanya? Kalau kita balik lagi ke situ tuh, rezeki itu nggak bisa kita atur. Yang bisa itu kita jalanin. Nah, kebetulan rezekinya di sepak bola, kita jalani aja dulu. Mana tahu nanti selesai sepak bola bisa balik lagi ke jurusan yang itu, gitu. Tapi cita-citanya ada mau kerja di bidang teknik kimia gitu? Kalau cita-cita jadi sepak bola. Oh, jadi sepak bola aja? Ya, sepak Tapi bola. nanti kalau udah pensiun, ada pensiun kan? Kalau pemain sepak bola tuh umur paling kuat kalau di Indonesia ya. Kalau di Indonesia tuh umur 35 tuh udah stop misalnya main bola. Kalau Bang Muharir boleh kami tahu berapa umurnya? Ini sekarang 26. 26. Masih ada lah 9 tahun lagi ya Bang? 9 tahun lagi. Seperti itu. Tapi kalau misalnya jadi pemain bola itu susah nggak, Bang? Sebenarnya nggak ada yang susah sih kalau untuk kita keinginan kita misalnya. Kalau seandainya kita contoh kayak kami ini pemain sepak bola, ya sama dasar-dasarnya kita harus rajin,
ya kita harus sering-sering sharing sama senior gitu, agar bisa kan banyak hal-hal yang kurang bagi kita. Jadi cuman kita yang menilai itu orang lain, bukan kita sendiri. Nah maka itu sebenarnya gampang kok. Gampang, tapi itu kan butuh proses, Bang. Iya, Ini proses. belajar main bolanya sejak kapan? Umur 4 tahun. 4 tahun. Itu 4 kan tahun. kalau anak-anak itu belum TK, Bang. 4 tahun itu ada namanya SSB, 4-5 tahun lah SSB. Cuman itu mungkin untuk dasar. Tapi kalau biasanya itu langsung TK kan, 5 tahun gitu, 6 Ya, tahun udah SD. TK. Oh, Abang ada SSB lagi? Enggak, TK SSB itu sekolah sepak bola. Jadi di luar, kalau kita bilang tuh ekstrakurikuler dari TK itu ya itu SSB. SSB. Itu 4 tahun ekstrakurikuler SSB itu. Ya sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau SSB itu dia seandainya dia sudah selesai, sudah bisa, itu udah kira tidak ada jenjang lagi. Ada U12, ada U14, U16 sampai selesai. Jadi belajarnya dari 4 tahun. Belajar pertama siapa yang mengajarkan Abang? Ya, secara tidak langsung ya orang tua. Secara tidak langsung. Orang tua yang mengajarkan bola. Ayah berarti. Ya. Nggak mungkin ibu lah, Bang kan? Bisa jadi. Emang ada ibu yang main bola, ibu-ibu? Setidaknya kan ibu itu yang memberikan wadah sepak bola. Oh, dia yang belikan bola gitu misalnya. Oh, berarti ibu dan keluarga itu mendukung, Bang. Mendukung. Setelah itu ada, kan tadi udah SSB itu kan, belajar bolanya. Terus ada belajar bola ke mana lagi gitu misalnya? Yang lebih Kalau belajar bola itu gimana ya? Kalau kita bilang dia ada tingkatannya tuh. Dari SSB, habis itu kita masuk ke usia dini, habis itu baru usia remaja. Usia remaja tuh seperti ikut kompetisi. Nanti kalau di Aceh ini ada namanya Popda, Pekan Olahraga Pelajar. Pelajar daerah Aceh. Setelah itu ada Pora, Pekan Olahraga Remaja Aceh. Nah, dari situ tumbuh bibit-bibit baru. Setelah itu nanti baru ada seleksi PON, Pekan Olahraga Nasional. Nah, kebetulan tahun 2024 tuan rumahnya Aceh. Wah, hebat teman-teman. Aceh jadi tuan rumah. Itu bocorannya dari mana itu, Bang? Dari media, media sendiri udah keluarkan bahwasanya Aceh dan Sumut bekerja sama untuk jadi tuan rumah PON. Ini wajib kita tonton 2024 teman-teman. Di Aceh soalnya pasti akan meriah, Bang. Oke, Bang. Abang masih ingat gak sih siapa pelatih pertama Abang yang secara resmi ya? Pelatihnya siapa aja, mungkin bisa disebutkan gitu. Dari Siapa tahu nonton. dari kecil nih, dari Iya. masa kecil. Seingat Masih ingat Abang. ya. Kalau masa kecil tuh, kalau SSB itu ada, sekarang udah almarhum dia, almarhum Pak Nasruddin. Dia yang ngajarin bola, dia yang ngelatih, dia yang carikan posisi yang baik itu gimana. Beranjak dari setelah Pak Nasruddin tuh ada namanya Cik Bustami sampai sekarang. Cik Bustami itu pelatih sampai sekarang, dan di samping pelatih ada juga kita harus belajar sama senior juga gitu. Nggak sah semua pelatih itu lebih ke strategi tujuannya, tapi yang pengalaman tuh lebih tanya kepada senior gitu. Jadi Abang sekarang kalau main bola di posisi apa? Misalnya kan ada itu, tapi saya kurang paham. Ada yang serang gitu kan, ada yang jaga gol. Kalau Abang sebagai apa? Di bola itu banyak posisi, tapi salah satunya kalau saya tuh defensive midfielder. Berarti kalau kita bahasa Indonesia gelandang bertahan. Gelandang bertahan, gimana itu gelandang bertahan? Kalau kita bilang kinerjanya tuh mengatur tempo permainan dalam suatu sepak bola. Tuh. Kalau kita mau gol kan bisa juga kan? Bisa. Soalnya saya nggak paham Bang, namanya aja perempuan Iya. kurang paham. Ya makasih banget, ini udah dijelasin, tambah paham tentang bola. Abang sekarang berarti masih pemain bola juga kan? Masih. Di klub apa itu Bang? Kebetulan kemarin baru selesai dari terakhir kali Rans Cilegon. Sekarang udah ganti jadi Rans Nusantara. Rans Nusantara. Ya. Di Aceh termasuk juga berarti. Enggak, Orang Aceh itu semua? itu yang pemiliknya Raffi Ahmad yang kemarin yang terakhir, klub terakhir. Bulan 4 kemarin selesai kontrak. Oh, berkontrak-kontrak gitu. Ya, itu kontrak.
Kalau sekarang Rans Nusantara berarti Ya, dulu Rans Cilegon, sekarang berganti nama menjadi Rans Nusantara. masih di situ sekarang? Enggak lagi. Enggak. Jadi sekarang Lagi ada klub baru, cuman masih rahasia karena belum dibilang. dipublikasi ya. Rahasia berarti kalau kita terus ikutin Instagram abang ini siapa tahu nanti ada bocoran. Kalau ada tanding-tanding bisa lah kita datang dukung-dukung. Oh iya bang, Instagram abang apa ini dulu biar nanti bisa teman-teman lihat kepoin biar Kalau dapat di followernya. Instagram tuh Muharir 21. Muharir 21. Iya. 21 itu 21 apa? Itu tanggal lahir. Oh tanggal lahir abang 21. Iya. Gak jauh lah sama saya tanggal 7. Jangan-jangan Lipatan 3. hmm? Lipatan 3 berarti. 7 kali 3. Berarti jangan-jangan itu pertanda bang. Enggak bercanda bang Rai. Saya tahu abang ini udah ada pemiliknya ya. Banyak pemilihan. Pemilik yang spesial lah gitu. Spesial banyak. Kan kalau misalnya belum ada nggak apa-apa, ini masih banyak ini kameramen masih jomblo-jomblo semua. Apalagi saya ini jomblo sejati. Oke bang, abang pemain sepak bola terinspirasi dari siapa ini menjadi pemain bola? Terinspirasi Awalnya saya lihat tuh, awal nonton bola itu, kenapa main bola itu banyak yang suka, banyak ditepuk-tepuk tangan gitu. Jadi pengen juga tuh terkenal gara-gara sepak bola. Asal datang tuh orang pada tepuk tangan, kasih selamat gini-gini. Nah itu yang jadi awal motivasi. Oh aku bakalan bisa jadi seperti dia. Nah tapi dengan itu kita harus ada gimana? Salah satu idola. Misalnya. Kalau dulu saya tuh lihat itu ada nama senior saya Nanda Lubis. Asal dia pulang ke kampung halaman, tuh para penonton tuh tepuk tangan untuk dia. Nah itu yang menjadi awal motivasi itu. Ya. berarti senang lah dikenal, apalagi bisa mengharumkan nama Aceh. Kita Iya. beri tepuk tangan dulu untuk abang. Nah, jadi abang sudah tersampai cita-citanya untuk diberi tepuk tangan. Sudah kami berikan. Yeay. Oke, Bang Muharir. Kalau misalnya idola dari dalam negeri ataupun luar negeri ada nggak tuh? Kalau idola dari luar negeri nih, saya kan cinta sama tim sepak bola Manchester United nih. Siapa kalau pemainnya? Pemainnya Paul Scholes. Astagfirullah, saya nggak kenal. Waktu Piala Dunia kemarin yang saya kenal itu yang saya suka Mbappe karena dia kan dia Islam kan? Iya kan? Mbappe Islam nggak? Nggak tahu saya. Tapi nggak tahu lah. Seingat saya Mbappe itu Islam, tapi nggak tahu juga. Pokoknya saya suka pemain-pemain yang Islam. Abang Islam kan? Nah, Islam. makanya saya suka sama abang. Oke bang. Kalau yang di dalam negeri? Kalau di dalam negeri, kalau banyak sih kalau di dalam negeri karena bagus-bagus semua. Tapi salah satunya mungkin senior yang saya di Rans Asri Akbar itu salah satu pemain yang menurut saya top. Yang pokoknya kita sulit untuk mengenal karena saya perempuan. Saya tertarik dunia bola ini ya gara-gara Bang Muharir lah. Ini bisa menjadi pedoman main bola bagi anak saya nanti, bukan bagi saya lah. Oke bang, kalau misalnya tadi pelatih udah, tokoh favorit udah, kalau orang yang berjasa dalam mendukung karir abang sampai sejauh ini siapa bang? Kalau untuk yang paling berjasa ya terutama orang tua. Orang tua yang dari kecil support sampai sekarang. Seterusnya ya pelatih dari orang itu. Setelah itu ya para senior itu. Abang di keluarga berapa bersaudara? 4 dari 4 bersaudara, anak terakhir. Abang anak terakhir? Wah, saya juga anak bungsu teman-teman. Apakah ini? Astagfirullah. Ini menggoda iman ya. Pemain bola udah ganteng banyak prestasi lagi. Menggoda iman saya ini. Bahaya sekali ya. Oke bang. Jadi abang ini kan tadi udah banyak lah kita dengar ceritanya teman-teman ya. Banyak prestasi yang sudah diraih. Kalau main bola udah pernah kemana aja bang? Kalau untuk luar negeri bukan main bola gimana ya, uji coba mungkin ujian ya Malaysia sama Singapura. Kalau di dalam negeri ya paling jauh Papua.
Kalau untuk di Jawa tuh udah banyak, insya Allah, alhamdulillah udah banyak. Kayak Semarang, kayak di Surabaya, Jakarta, Bogor, Bandung. Itu kalau pulang perginya dibiayai pemerintah, Bang? Kalau untuk Papua kemarin dibiayai sama pemerintah Aceh. Kalau yang untuk di Jawa kemarin yang Rans itu dibiayai sama pemilik klub ya, Raffi Ahmad. Berarti ini udah go internasional, go nasional, go internasional lagi, Bang. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya aja ini deg-degan sekali saya mewawancarai abang ini. Sudah ke Malaysia, Singapura, saya ke Kurkuh aja belum sering. Ya, Bang. Oke, jadi Bang kan, saya penasaran nih. Waktu abang di Papua itu, katanya kan bahan pokok di Papua itu mahal-mahal, Bang ya? Ya, Gimana mahalnya itu? Boleh diceritakan sama kami yang belum pernah ke sana? kalau kita sering nih kita dengar nih bahwasanya gaji di Papua itu lebih besar daripada gaji di Aceh. Tapi kalau gaji di Papua itu lebih besar, setara dengan pengeluaran di sana. Kalau di sana tuh, kalau kami contoh kemarin itu di Papua, ikan mujair tuh, satu potongnya 50.000. Kalau di sini 50.000 1 kilo. 1 kilo itu Kalau di sini berapa? 1 kilo mungkin bisa dapat 4 atau 5 potong. Kalau di sana satu potong 50.000. Astagfirullah, sanggup. Kita jangan duduk di sana nanti, Bang, setelah. Astagfirullah. Iya kan teman-teman, iman saya ini. Astagfirullah. Bang, senyumnya dikontrol lah, jangan kelewatan manisnya. Lihatlah teman-teman, abang ini senyum aja. Bikin deg-degan saya ini, lihat nah gitu jantung saya. Memang ya abang ini manisnya. Oke, Bang. Tadi itu pura-pura iklan, no? Jadi abang ini kan tadi sempat nih singgung tentang Rans. Rans itu kan yang Raffi Ahmad sama Nagita Slavina itu, Bang kan? Kok bisa dulu abang sampai ke sana? Waduh, itu pun saya pun bingung juga awalnya. Awal pulang dari Papua, nyampe di Aceh tuh masih latihan-latihan. Begitu mau awal berangkatnya tuh tiba-tiba, karena malam itu mau jemput orang tua di Medan. Tiba-tiba langsung masuk telepon dari Kep Hamka Hamzah, yang salah satu legenda Indonesia. Maksudnya dia tawarin, kamu mau main di tim Liga 2 enggak? Ya siapa? Ini saya, Hamka. Jadi saya bilang ini boleh kalau ada, Bang bilang. Ya udah, malam ini kamu prepare untuk berangkat ke Jakarta besok pagi. Nah itu awalnya. Saya tanya alasannya kenapa bisa Rans terpikat sama saya. Alasannya karena saya kartu merah waktu final PON. Kok kayak gitu? Itu waktu jumpa sama Raffi Ahmadnya, abang tanya enggak? Kok bisa saya dapat kartu merah loh? Kenapa bisa tertarik gitu? Kalau Raffi Ahmadnya itu cuman dia kan ada manajemennya. Setiap itu ada manajemennya. Mungkin manajemennya itu yang kasih saran, oh isi ini aja mungkin gitu, dan pihak pelatih otomatis kan. Nah, jadi orang itu mungkin yang lihat, oh mungkin sesuai dengan keinginan klub gitu. Mungkin ingin orang-orang yang berani mengambil resiko, mungkin gitu, Bang. Ya mungkin. Tapi gimana itu perasaan abang, pasti deg-degan banget. Iya, Hamkawan gitu, gitu nggak, Bang? Ya, kita bilang kaget ya kaget, karena bahasa kita nih mungkin kan Rans salah satu tim besar sekarang itu, tim yang punya banyak fans. Ya Raffi Ahmad sendiri banyak fansnya, gitu salah satu. Ya kita masuk itu, aduh, kayak misalnya kita bilang kayak mimpi gitu ya kan, misalnya kayak mimpi. Wah, tapi ya alhamdulillah bersyukur juga bisa gitu. Ada nggak sih perasaan, aduh cocok nggak nih ya, aduh pantas nggak ya gitu? Nah itu pasti ada. Gimana itu? Itu kalau ibu saya bilang nih, kalau kali kamu tuh lagi keadaan itu bahasanya gundah, bahasanya kamu yakin atau enggaknya itu kamu banyak istighfar aja, bahasanya gitu. Salat istikharah agak, Bang, aku pergi nggak ya gitu? Enggak, mungkin karena udah diyakinin ibu, terus hatinya ya udah yakin aja. Kalau nggak pantas nggak mungkin lah kita dihubungi, berarti emang pantas gitu, Bang. Insya Allah mudah-mudahan itu. Oke, Bang, jadi hal pertama yang abang lakukan saat sampai ke Jakarta itu apa? Begitu sampai itu paginya tuh langsung latihan. Terus selesai latihan, karena kebetulan deadline untuk pendaftaran pemain 2 hari lagi. Setelah sampai itu, setelah latihan
langsung MCU, medical check up, kesehatan. Jadi setiap tim tuh harus mempunyai medical check up pemain, lihat kondisi pemain itu prima atau enggak. Nah, setelah itu baru ngelakuin hal yang besar, latihan, istirahat. Itu waktu abang kesana lagi masa COVID, bang? Bisa dibilang masih kalau COVID tuh kalau sekarang ini masih masa COVID juga, karena pemerintah belum bilang oh ini sudah terbebas resmi dari COVID, enggak kan. Tapi ya awal-awal baru mulai lagi sepak bola. Jadi pertama udah sampai ke sana latihan. Setelah latihan itu kan saya lihat di Instagram abang nih ada foto tuh sama Raffi Ahmad sama Nagita. Itu maksudnya gimana, latihannya di rumah mereka gitu? Enggak, itu kebetulan yang foto sama mereka itu yang kalau mungkin di Instagram tuh ntar ada lihat sama Raffi Ahmad. Itu dimana malam itu kami menang untuk pastikan kami masuk ke Liga 1. Sedangkan sama yang mungkin ada foto di sama Nagita itu acara puncak malam tahun baru. Jadi untuk semua kalau kita bilang tuh PNS lah, karyawan Nagita Slavina. Jadi kita ngumpul rame-rame. Jadi waktu di sana itu kan ada foto, pasti ada ngobrol bang. Ada ngobrol? Ngobrol enggak? Enggak. Kenapa enggak ngobrol? Kalau ngobrol kan saya mau kirim salam. Enggak berani ya, karena baru pertama kali jumpa itu. Itu pertama kali dan terakhirnya? Enggak ada jumpa lagi? Ada 3-4 kali jumpa. Mungkin di Andara juga kan, tempat tinggalnya mungkin ada juga di Andara. Ke rumahnya juga? Ke rumahnya juga. Besar bang? Kalau kita bilang besar ya besar kali Oh besar kali, saya pikir gak besar. Kalau dari gaya abang, saya pikir abang mau bilang kalau dibilang besar ya gak besar-besar kali, rupanya besar sekali. Kayaknya itu kalau saya lihat di televisi kayaknya rumah Raffi Ahmad itu sawah Belanglo dikunjung. Satu sawah saya, maksudnya sawah kan bukan satu peta, sawah-sawah gitu, bukan satu peta, sawah gitu. 2 lapangan bola lah. 2 lapangan bola? 1 lapangan bola itu aja nggak sanggup kita lari. Bertingkat-tingkat lagi ya? Iya kan? Itu apalagi Rafathar udah ada rumah sendiri nanti lagi. Astagfirullah. Nggak sanggup saya pikir. Lihat rumah saya aja kayaknya itu tempat nongkrongnya dia. Cuman dikun. Kalau bahasa Acehnya rangkang. Rangkang Rafathar. Nggak rata-rata tadi juga rumah saya, setengah-setengah. Mirip rangkang pokoknya. Begitulah. Jadi bang, ini kalau pura-pura ngomong santai ya kita. Waktu abang jumpa sama Raffi Ahmad itu gantengnya kayak asli kita lihat-lihat di TV nggak? Atau lebih lagi? Kalau lu gantengnya tuh lebih ganteng aslinya sih kalau menurut kan. Kalau pandangan saya tuh lebih ganteng aslinya daripada di TV. Apalagi abang kan? Saya lihat di Instagram ganteng. Foto kayak gini ganteng sekali, masya Allah. Terkejut hati saya. Kalau Nagita Slavina, apa kita bilang? Udah pegah mana mbaknya udah jengkel, udah pegah. Apa bisa bahasa Aceh? Bisa. Coba lah bang tarik secret bahasa Aceh itu. Gimana? Contoh Ji? Ya itu ya, contoh Ji itu lah bahasa Aceh. Contoh Ji. Oke bang, nanti mungkin bisa lah abang kasih pesan mungkin dalam bahasa Aceh. Nanti ditranslate ke bahasa Indonesia juga. Oke, boleh. Biar nampak ini loh orang Aceh, biar orang-orang nontonnya udah Acehnya nalawan. Bang. Oke, bang. Jadi abang ini kan udah banyak tadi prestasinya di bidang sepak bola. Kalau dari pemerintah Aceh sendiri, waktu abang pulang ke sini, apa itu yang apresiasi mereka apa untuk abang? Ya, kalau untuk apresiasi yang jelasnya dikasih bonus dari pemerintah Aceh berkat juara di sana mengharumkan nama Aceh itu ada. Tapi ada juga bonus yang mungkin ada ini kita buat konsep politis gitu. Iya. Maksudnya ada yang dijanjikan tapi nggak diaplikasikan gitu. Iya. Nah dari pemerintah Aceh sendiri. Tapi kita nggak bisa kita nggak boleh sebut ini ya. Iya, paham saya. Tapi yang kecewa itu ada lah sedikit, kan? Iya, tapi berupa uang gitu. Tapi nggak apa-apa, apalah materi. Soalnya kan abang bilang kalau bola itu kan hobi gitu. Iya. Kalau udah hobi, materi itu bukan tujuan utama. Iya. Oke bang, ini sekarang kesibukan abang berarti apa?
Masih latihan? Ya masih latihan, masih main kalau ada undangan main bola ya tarkam itu sekali untuk maju lagi adrenalin main bolanya itu nggak boleh. Tapi kalau pemain bola kan harus jaga makanan gitu nggak? Nah itu harus tuh kalau pemain bola tuh pola hidup sehat nomor satu, tidur harus cukup, kurangi makanan yang berminyak gitu. Cocok nih bang kalau sama saya nggak pandai masak, berarti apa-apa aja, daun petik, daun selada gitu-gitu bang, nggak apa cocok kita nanti, nggak apa bang di belakang. Oke bang, saya mau tanya nih, di hidup abang itu apa sih fase terendah yang pernah abang alami? Fase terendah dalam hidup saya tuh kalau umpama kita bilang bukan umpama sih, kenyataan. Saya pernah makan dari keluarga itu 1 telur per 3. Nah itu mau kita bisa bayangkan lah saya seberapa sedihnya hidup itu. Tapi jangan bukan dengan itu kita harus ada motivasi lebih untuk bahasanya aku ini harus jadi semangat dalam hidup, kita harus bangkit, nggak boleh itu aja gitu. Fase terendahnya itulah kita umpamakan segitu. Kalau udah makan 1 telur per 3 itu berarti Lah. nah kata bilang lah. Kalau bahasa Acehnya Jadi bang, dari fase terendah yang abang alami itu, gimana sih cara abang bangkit sampai menjadi Bang Muharir seperti sekarang ini? patokannya tuh saya bilang tujuannya nggak ada lain untuk bahagiain orang tua. Mau bagaimana caranya pokoknya kita harus bahagia orang tua. Ya prosesnya harus kita jalani. Prosesnya itu banyak, pasti otomatis awalnya itu susah-susah dulu ya, kayak pemain bola itu latihan dengan sungguh-sungguh misalnya gitu. Begitu selesai udah dapat seperti ini ya apa keinginan orang tua ya kita kasih gitu. Pokoknya jadi patokan untuk bangkit itu orang tua. Gimana orang tua tuh waktu masa tuanya itu jangan sampai dia susah, kita pun susah. Biar kita yang susah, dia yang senang gitu. Jangan udah susah-susah membesarkan kita, tuanya masih juga kita susahin. Ya. Gantian bang pokoknya. Gantian. Dan alhamdulillah akhirnya ya terbukti banyak prestasi, banyak yang bisa diusahakan untuk dikasih lah untuk orang tua. Iya. Dan ini teman-teman, kalau bisa teman-teman lihat nih dari sana, ini ada beberapa medali yang Bang Muharir bawa untuk ya kita lihat sama-sama. Mungkin boleh nggak Bang dijelasin ini dari mana, itu dari mana? Boleh. Kalau yang pertama ini Porwil di Bengkulu. Ini kalau tingkat provinsinya tuh pertandingan antar Sumatera. Jadi provinsi yang di seluruh Sumatera itu berkompetisi untuk dapat hasil yang terbaik. Alhamdulillah kami dapat juara 1. Wah, hebat teman-teman. Juara 1, alhamdulillah. Terus Bang, ini Nah, kalau yang ini nih, sebenarnya kalau ini yang membuktikan kekompakan kami itu di sini. Karena banyak cobaan kami di sini. Dari kita harus beradaptasi dengan pelatih baru, apalagi pelatih kami ini pelatih nasional, Pak Krisa ini. Nah, tapi beliau tuh salah satu pelatih top pokoknya dari agamanya semua pokoknya. Nah, di sini juara ini di PON Papua yang ke-20 kami juara 2, kalah sama tuan rumah. Nah, tuan rumahnya itu Papua juara 1 gitu. Papua juara 1, kami juara 2, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau ini satu lagi? Kalau yang ini juara 2 juga nih, juara 2 di klub kompetisi sepak bola Indonesia yang Belarang kemarin nih piagamnya medalinya. Tapi ya nggak apa-apa, meskipun ini juara 2 di hati saya nomor 1 lah Bang. Yes. Oke Bang, jadi antara ketiga medali ini Bang kan, yang mana sih yang paling berkesan nih dalam pertandingan Abang? Ya tetap PON. Tetap PON yang ini, yang di Papua. Kalau ini emang perjuangan kami itu, kalau kita bilang tuh dari kebanyakan sedihnya sih, kalau kita bilang sedihnya tuh kami tuh salah satu tim yang nggak diharapkan untuk juara. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin ini kita dari ya agak sedikit nih kita bilang, tapi saya nggak sebut orangnya.
banyak orang Aceh yang tidak mau mengakui kekuatan kami, misalnya tim sepak bola tuh. Maksudnya ada beberapa tokoh bilang, kalau dibilang kan, jangankan untuk main bola, lari aja jatuh sendiri. Ya itu bahasanya. Nah, jadi kami pemain ini memotivasi kami itu. Bahasanya kami buktiin sama dia bahasanya kami nggak sesuai dengan apa yang dia bilang. Bukan kami jadi, dan kami pun nggak marah dengan beliau, malah kami bersyukur gara-gara beliau kami bisa dapat ini. Nah itu dia. Ya, berarti kan gimana yang saya tangkap itu, saya juga pernah baca nih Bang, ada kata-kata motivasi gini, jangan jadikan pendapat seseorang itu menjadi kenyataanmu. Jadi pendapat orang boleh berpendapat apa aja, apalagi misalnya oknum ya, orang Aceh sendiri ada yang meragukan, itu padahal sakit rasanya kan, orang Aceh, orang rumah kita sendiri itu ada yang nggak percaya, tapi ya buktinya bisa. Ini mungkin motivasi, makanya kalau orang apa itu ada yang bully, kita nggak usah sedih, kita jadikan motivasi. Anggap aja itu proses kita itu, jadi ya biasa aja, selagi kita nggak merugikan dia ya nggak jadi masalah kan. Kalau yang cerita abang yang dapat kartu merah itu di medali mana ini? Medali PON. Di sini juga ada yang dapat kartu merah. Astagfirullah, tapi kok bisa itu dapat kartu merah? Ya kan kalau kita bilang kalau bisa, namanya peraturan main bola, ya wasit lebih tahu gimana kenapa bisa terjadi prosesnya. Tapi ya intinya ya mau gimana tetap juara 2 kan gitu. Jangan-jangan ini ya, abang terlalu manis, wasitnya udah gak tahan, aduh kartu merah aja gitu. Iya nggak gitu? Bukan ya, bukan gitu Bang. Homo dong. Oh iya, saya lupa wasitnya. Homo. Jangan-jangan kartu merah karena istri wasitnya nih bilang, ini itu Muharir yang nomor punggungnya ini. Jangan lupa minta nomornya ya, ada wasitnya langsung merah gitu. Jangan-jangan gitu. Oke Bang. Ini saya ngomong gitu nanti ada yang merah lagi. Astagfirullah, ini kok saya nanti dimarahin ini. Oke Bang, kembali lagi ke pembahasan kita Bang. Jadi saya mau tanya, kalau abang itu punya nggak sih moto hidup gitu yang bisa membuat abang selalu berpikir positif, pokoknya yang selalu abang bawa dalam hati abang? Ada nggak? Gimana ya, kalau bilang moto tuh nggak ada. Pokoknya intinya gini, kalau tujuan, kalau bagi saya nih, saya akan lakukan hal sesuka saya selagi saya tidak merugikan orang lain. Mau bagaimanapun setidaknya saya nggak mengganggu dia. Nah itu aja. Pokoknya lakukan apa yang kita suka, yang penting tetap sesuai aturan. Ya, hal yang positif, habis itu nggak mengganggu orang lain, misalnya itu udah lebih cukup lah. Betul. Kalau kita juga mau menuruti yang orang sukai, kita juga nggak akan pernah sanggup. Orang itu kan banyak. Jadi ya apa yang kita suka gitu Bang. Kadang kita nih kebanyakan kerjaan kita sendiri belum selesai, kita malah ikut campur dengan urusan orang lain. Nah, sedangkan punya sendiri aja belum selesai. Pokoknya teman-teman juga kayak gitu, lakukan sesuka kalian ya. Karena hidup ini cuma sekali, tapi ya sesuai aturan juga. Jangan suka pacaran, asik pacaran, dosa, hai. Tengok abang ini nggak pacaran, tapi kayaknya 2 hari lagi mau taruh sama saya. Oke teman-teman, nggak terasa ya, udah lama banget nih kita ngobrol-ngobrol Bang. Kami ini terima kasih sekali abang sudah datang ke sini. Kapan lagi ya kan orang sudah internasional, nasional datang ke podcast kami yang apalah ini Populai. Jadi sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini Bang, ya saya harapannya sih bisa bertemu lagi nanti ya. Insya Allah. Nanti jangan lupa Bang sapa-sapa kalau lihat. Kalau saya gak akan lupa emang sama Bang hari ini ya. Oke, sebelum kita akhiri Bang, ada nggak sih pesan dari abang kepada para pemuda dan pemudi Aceh yang nonton, semoga gimana bisa berprestasi lah, membanggakan nama Aceh seperti abang. Terutama untuk pemuda-pemudi Aceh itu, kalau seandainya kalian ingin bersungguh-sungguh, lakukan untuk diri kalian sendiri, jangan untuk orang lain.
Jadikan orang tua kalian patokan bahwasanya kalian itu bisa bahagiain dia dengan cara kalian latihan jaga pola makan untuk para atlet nih, para atlet Iya. pola makan ya. Dan satu lagi jaga etika. Kadang banyak nih pemain muda nih dia bagus main bolanya, bagus dari segi apa-apanya, kayak fisiknya, tapi kebanyakan orang di etikanya kurang. Nah, makanya saya selalu kalau dibilang apa yang terutama kalau menurut saya itu bukan apa namanya etika itu nomor satu bagi saya, etika. Habis itu baru kemampuan kita itu baru nomor dua. Nah, jadi kebanyakan pemain pemuda sekarang itu star syndrome, kalau disebut kan star syndrome, jumawa. Nah, jauhi itu karena hal yang jumawa itu yang buat kalian akan terpuruk. Nah, itu aja. Jumawa itu apa, Bang? Mungkin ada yang nggak tahu. Membanggakan diri, terlalu membanggakan diri. Maksudnya aku udah hebat nih, jadi aku nggak perlu latihan lagi. Nah, itu kebanyakan tuh. Banyak pasti. Iya. Sering mungkin ya orang kayak gitu, Bang. Belum apa-apa udah sombong gitu. Nah, banyak. Makanya terutama itulah yang saya harapkan untuk pemuda. Nah, dan gini, kalau ada pun salah pada diri kita tuh, minta orang lain untuk bilang bosnya tolong ingetin saya kalau saya tuh gini-gini, maksudnya gitu. Kamu jangan terlalu begini begitu. Nah, jadi itu kita harus sadar diri. Maksudnya kita dari dulu kita itu gimana ya? Yang bukan siapa-siapa dan jadi siapa sekarang itu karena orang itu bisa. Yang saya tangkap ini pokoknya al-adabu fawqal ilmi, Bang. Adab itu di atas ilmu. Seberapa pintar pun kita, seberapa ahli kita bermain ini bermain itu, bukan hanya di bagian bola saja, ya, tetapi semuanya. Adab yang utama. Dan juga jangan malu menerima kritikan orang. Betul. Ini orang kritik, padahal orang mungkin kasih saran, kasih kritik biar kita lebih baik. Ini marah, apa kamu sok-sok kali misalnya gitu. Ini aku loh yang udah hebat. Kayak itu kebanyakannya sekarang. Kalau sombong itu memang, Bang, kan ini sifatnya iblis itu dari zaman dulu. Kalau udah sombong jangan harap bisa maju. Iya, Bang, kan? Kalau kita dengar sejarah. Nah, Bang, ini sudah berakhirlah podcast kita hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir di Populai, Bang. Terima kasih atas waktunya, atas ilmunya, dan atas senyumnya yang telah mencerahkan dunia saya. Oke, kami akhiri teman-teman. Jangan lupa untuk terus ikuti Populai di YouTube, di Instagram, dan di Facebook kami. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe. Kami akhiri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan.